Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxl.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, keberhasilan indeks harga saham gabungan atau IHSG untuk comeback ke zona hijau usai dalam 2 hari terakhir terus berkubang di zona merah seolah menjadi daya tarik utama. Di antara sekian banyak isu dan wacana yang beredar di kalangan pelaku pasar. Seperti halnya deretan saham top gainer yang memimpin gerakan penguatan di lantai perdagangan di mana emiten milik Taipan Prajogo Pangestu dan sejumlah saham emiten potensial lainnya masuk di dalam daftar tersebut. Juga soal update terbaru terkait rencana Bursa Efek Indonesia atau BEI yang bakal segera melakukan revisi atas aturan minimal free float yang bakal dinaikkan ke level 15% dan sudah akan dimulai diberlakukan sejak bulan depan. Kemudian juga soal upaya yang dilakukan BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam menyikapi dan menindaklanjuti masukan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI terkait soal aturan free float, aksesibilitas data, serta transparansi yang sempat menjadi sentimen yang menekan kuat laju indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam 3 hari terakhir. Tak ketinggalan, aksi sejumlah Taipan nasional dan juga para pemegang saham pengendali emiten yang mencoba memanfaatkan kondisi harga saham yang sudah terdiskon cukup dalam untuk melakukan aksi borong, baik secara individu sebagai bentuk investasi, maupun secara manajemen dalam bentuk aksi beli kembali atau alias buyback saham perseroan. Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxl.com. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, 10 saham top gainer Kamis 29 Januari 2026. Ada emiten Prajogo Pangestu. Dalam artikel ini dijelaskan 10 saham yang masuk dalam deretan top gainer pada perdagangan Kamis 29 Januari 2026 lalu. Tepatnya saat indeks telah mampu rebound ke zona hijau. Sempat melemah sebesar 1,06% ke level 8.232, perdagangan pun sempat dihentikan pada sesi 1. Dengan sentimen utama masih datang dari rencana pembekuan terkait rebalancing untuk saham-saham Indonesia yang bakal dilakukan oleh MSCI. Meski demikian, sejumlah saham potensial terbukti masih mampu merangsek naik ke zona hijau dengan porsi penguatan tertinggi berhasil dibukukan oleh PT Kioson Komersial Indonesia Tbk atau Kios. Dengan penguatan tercatat mencapai 26,23% menuju Rp154 per saham. Sedangkan posisi kedua diisi oleh PT Asia Sejahtera Mina Tbk atau Agar yang mampu menguat sebesar 24,46% dengan harga saham di level Rp345 per saham. Posisi Agar disusul oleh PT Eliteri Tbk atau Elit yang mampu mengantongi penguatan sebesar 23% di harga Rp342 per saham. Lalu juga PT Argo Pantes Tbk atau Argo yang menguat 19,91% menuju Rp1.325 per saham. Yang kemudian menarik perhatian pelaku pasar, salah satu saham emiten milik Taipan Prajogo Pangestu yaitu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan justru sukses merangsek di posisi 6 dengan penguatan sebesar 18,59%. Padahal pada perdagangan sebelumnya saham Cuan terpantau masih terendam di zona merah. Sebelum kemudian sang pemilik melakukan aksi borong besar-besaran terhadap saham Cuan yang ada di pasar. Selain 5 nama di atas, 5 lagi emiten yang berhasil masuk dalam daftar top 10 top gainer perdagangan Kamis yaitu PT Super Energy Tbk atau Sure yang ada di peringkat 5 dengan penguatan sebesar 18,59%. Lalu ada PT Geoprima Solusi Tbk atau GSPO di peringkat 7 dengan penguatan sebesar 18,09%. Disusul PT Paragon Jaya Perkasa Tbk atau PKPK di peringkat 8 dengan kenaikan 13,46%. Selanjutnya ada PT Kedaung Indah Ken Tbk atau KICI yang berada di peringkat 9 dengan penguatan sebesar 13,39% dan PT Pionerindo Gourmet Internasional Tbk atau PTSP yang menggenapi posisi 10 besar dengan penguatan sebesar 12,83%. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, BEI bakal revisi aturan free float jadi 15% berlaku bulan depan. Berita ini menginformasikan bahwa Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar telah mengonfirmasi rencananya untuk mengubah aturan batas minimal saham publik atau free float dari aturan semula 7,5% menjadi 15%. Menurut Mahendra, aturan baru hasil revisi tersebut sudah akan diterapkan mulai bulan depan. Aturan baru ini dikatakan Mahendra sengaja diterbitkan dalam rangka meningkatkan porsi kepemilikan publik serta sekaligus untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Morgan Stanley Capital International alias MSCI. Berikutnya berita ketiga, OJK bakal umumkan langkah konkret respons MSCI. Sementara pada berita ini, OJK juga disebut bakal segera merespons keputusan MSCI yang membekukan saham-saham Indonesia
untuk masuk ke dalam indeks global. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa saat hadir bersama sejumlah petinggi regulator terkait untuk membahas berbagai isu yang mempengaruhi pergerakan pasar modal nasional dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Purbaya, pihak OJK telah menyiapkan sejumlah langkah yang bakal diambil oleh pemerintah untuk kembali menenangkan kepercayaan pasar yang sempat tergerus secara signifikan pasca perilisan sikap MSCI terhadap perusahaan-perusahaan dari Indonesia. Kita lanjut ke berita keempat, OJK dan BI siap tindak lanjuti masukan MSCI soal transparansi kepemilikan saham. OJK bersama BI mengaku telah bersiap untuk menindaklanjuti permintaan dari MSCI soal isu transparansi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia. Purbaya juga memastikan bahwa pihaknya bersama BI telah siap melakukan segala perbaikan yang dibutuhkan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pasar modal Indonesia. Terakhir, berita kelima, Prajogo Pangestu kembali serok 4 juta saham cuan dan BRPT nilainya 15,82 miliar rupiah. Konglomerat Prajogo Pangestu kembali memborong saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau cuan, serta PT Barito Pasifik Tbk atau BRPT di tengah volatilitas pasar yang masih sangat tinggi saat ini. Berdasarkan data perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Prajogo melakukan aksi borong masing-masing sebanyak 4 juta saham cuan dan BRPT dengan harga beli yang variatif, di mana saham cuan diserap dengan rentang harga Rp1.770 sampai Rp1.830 per saham, dan saham BRPT di rentang harga Rp2.130 sampai Rp2.180 per saham. Dalam transaksi tersebut, Prajogo secara total merogoh kocek sebesar Rp7,21 miliar untuk saham cuan dan sebesar Rp8,6 miliar untuk saham BRPT, sehingga total transaksi yang dilakukan mencapai Rp15,82 miliar. Sobat investor, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Faisal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.